Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa jumpa lagi dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekalipun kalau ada yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan bermasalah, gak usah takut. Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Hari ini saya ingat akan kehidupan di mana perjalanan hidup kita ini banyak sekali masalah yang kita hadapi. Seringkali masalah itu bisa membuat kita lemah, tidak berdaya, sehingga kita merasa hidup ini sangat tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita dapat pelajari dari Alkitab yang kita percayai. Ada dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ayat ini mengatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, situasi yang membuat kita lemah, tidak berdaya, adalah situasi ketika kita menghadapi masalah. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang bermasalah. Dia minta supaya duri dalam dagingnya diangkat oleh Tuhan. Sampai 3 kali dia berdoa, tetapi tidak diizinkan Tuhan. Tuhan hanya menjawab, cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Seorang rasul saja Tuhan tidak izinkan, tidak jawab doanya, permintaannya. Karena Tuhan ingin supaya dalam kelemahan kita, Tuhan itu bisa tunjukkan kekuatannya. Maka dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa siapa yang kita sembah, siapa yang kita percayai. Nah, inilah yang membuat kita semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan kita itu punya kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dengan cara kita. Nah, hari ini saya ingat saat-saat seperti itu kita bisa merasa putus asa atau bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Bapak Ibu, Tuhan ingin menyadari bahwa kekuasaannya adalah kekuasaan yang sejati. Dan dia pasti akan tunjukkan bahwa dia mampu menolong kita dalam segala hal. Kita belajar, jangan sampai kita menjadi sombong karena kita punya kekuatan. Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong karena kalau kita sombong, kita menjadi lawannya Tuhan. Tuhan paling benci kepada orang yang sombong. Jadi kelemahan kita bukanlah suatu kekalahan atau kehinaan. Tapi kelemahan kita adalah menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan, mungkin sakit yang belum sembuh, mungkin ekonomi yang belum pulih, atau rumah tangga yang masih berantakan, anak-anak yang masih suka ngelawan, pekerjaan belum stabil, usaha kita juga mandek, kita mungkin bisa menjadi lemah karena hal itu. Tetapi percaya bahwa di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan bekerja sesuai dengan keinginannya, kedaulatannya. Dia mau menolong kita sesuai dengan waktunya. Kita hanya menantikan dia dan mempercayai dia. Inilah yang disebut iman, percaya walaupun kita tidak melihat. Bersyukurlah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita sama seperti Tuhan yang disembah oleh Rasul Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab. Kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kekuatan. Tuhan memberkati
dan Tuhan mengasihi kita semua. Selamat beribadah. Amin.